Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen kurikulum. Menurut kalian, apa sih kurikulum itu? Jadi, kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu, dan di setiap komponen harus saling berkaitan. Komponen dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Yang ketiga, komponen strategi atau metode. Dan yang keempat yaitu komponen evaluasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum berkaitan dengan falsafat masyarakat. Dan dalam skala mikro, tujuan kurikulum berkaitan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran itu sendiri. Dan selanjutnya mengenai komponen tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hierarki tujuan dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Ini bersifat umum dan menjadi pedoman bagi setiap usaha pendidikan. Dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nah, yang kedua, tujuan kurikuler atau TK. Tujuan ini harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran yang di dalamnya tergambarkan standar isi yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, ada tujuan institusional atau TI. Tujuan ini harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan. Yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Bagian dari tujuan kurikuler yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mereka mempelajari bahasan di satu kali pertemuan. Terdapat 3 bentuk perilaku yang harus dirumuskan, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif dibedakan menjadi 6. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Itu adalah kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali informasi yang sudah dipelajari. Yang kedua, comprehension atau pemahaman. Itu adalah kemampuan memahami suatu objek atau subjek pembelajaran. Yang ketiga, application atau penerapan. Adalah kemampuan untuk mengungkapkan konsep, prinsip, prosedur pada situasi tertentu. Yang keempat, analisis. Adalah kemampuan menguraikan atau memecahkan pembelajaran ke dalam bagian atau unsur serta mempelajari hubungan antar bagian. Yang kelima, sintesis. Adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna. Yang keenam, evaluation. Adalah kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Domain afektif dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, penerimaan. Adalah sikap kesadaran seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan atau suatu masalah. Yang kedua, merespon. Ditunjukkan oleh kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan seperti menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, menghargai. Kemauan ini memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Yang keempat, mengorganisasi. Berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi, ini termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai tersebut. Yang kelima, karakterisasi nilai. Pengadaan sintesis dan internalisasi sistem nilai.
dengan pengkajian secara mendalam. Nilai-nilai ini dibangun kemudian dijadikan sebagai falsafah pedoman hidup dalam berperilaku. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang domain psikomotor. Domain psikomotor itu sendiri terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama perception, yaitu persepsi, merupakan kemampuan seseorang dalam memandang sesuatu yang dipermasalahkan. Yang kedua yaitu set atau kesiapan, merupakan kesediaan seseorang untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu yang direfleksikan dengan perilaku yang khusus. Yang ketiga yaitu imitation atau meniru, merupakan kemampuan seseorang dalam mempraktekkan gerakan-gerakan sesuai dengan contoh yang diamati. Yang keempat adalah habitual atau membiasakan, kemampuan seseorang untuk mempraktekkan gerakan-gerakan tertentu tanpa harus melihat contoh. Yang kelima yaitu adaptation atau penyesuaian, merupakan kemampuan yang sudah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tertentu. Yang keenam yaitu organization atau menciptakan, yaitu tergambar dari kemampuannya menghasilkan sesuatu yang baru. Lanjut ke komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Materi maupun aktivitas seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk selanjutnya yaitu komponen strategi atau metode. Rencana tindakan atau rancangan kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Komponen strategi berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi meliputi rencana, metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi berbeda dengan metode. Strategi adalah a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Penggunaan strategi dan metode dalam pembelajaran akan tergantung pada pendekatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran dapat terbagi atas 4 strategi. Yang pertama strategi expository, strategi discovery, strategi group, dan yang keempat strategi individual. Strategi expository yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Strategi discovery adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak-anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, sehingga ditemukan sendiri. Yang ketiga yaitu strategi grup. Strategi pembelajaran yang mematok pada kemandirian siswa dalam menentukan cara belajar yang diminati dan menumbuhkan sifat demokrasi dan saling bersosialisasi dengan masyarakat, baik kawan di sekolah maupun orang di sekitarnya. Yang keempat yaitu strategi individual atau perseorangan, merupakan suatu strategi untuk mengatur kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa memperoleh perhatian lebih banyak daripada yang dapat diberikan dalam rangka kegiatan belajar mengajar dalam kelompok siswa yang besar. Yang selanjutnya yaitu komponen evaluasi. Komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum.
Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes harus memiliki dua kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan individual. Yang selanjutnya yaitu non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jenis-jenis non-tes sendiri ada 4, yaitu observasi, wawancara, studi kasus, dan skala sikap. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.